Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota 4 orang. Pertama, Amanda Aulia Fitri, kedua Putri Juliani, ketiga Satria Nugraha, dan yang terakhir Indra Weli Siagian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil makalah kami, yaitu subjek dan objek pajak pasal 21. Baiklah, selanjutnya latar belakang. Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa, khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Untuk ini, dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap undang-undang perpajakan saat ini yang telah mengalami 3 kali perubahan. Terakhir, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dengan undang-undang perpajakan yang terus mengalami perbaikan, penyesuaian, dan perubahan. Self-assessment system yang telah ditetapkan pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah dalam hal ini hanya memberikan pembinaan, penelitian, dan pengawasan atas pelaksanaannya yang di lapangan. Selanjutnya adalah subjek dan objeknya pajak. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif, maka disebut wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut: 1. Orang pribadi. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai sebagian suatu kesatuan menggantikan yang berhak. 3. Badan. 4. Badan usaha tetap merupakan subjek pajak yang diperlukan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat 2, subjek pajak dibedakan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya, objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1. Pertama, pengertian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh. Kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. Dan yang terakhir, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu PTKP PPh Pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah besaran pendapatan yang tidak dikenakan pajak wajib orang pribadi atau WPOP. PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto WPOP atau wajib pajak orang pribadi. Tujuan dari PTKP yaitu untuk meringankan beban pajak masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Dengan adanya PTKP, diharapkan masyarakat yang berpenghasilan di bawah batasan tertentu tidak perlu membayar pajak penghasilan. Pekerjaan bebas atau penghasilan di bawah tidak akan menerima penghasilan sebagai objek PPh atau pajak penghasilan pasal 21. Maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Besaran dari PTKP yaitu diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Besaran ini dapat berbeda-beda tergantung pada status perkawinan
dan jumlah tanggungan tanggung jawab. Berikut contoh besar TKP adalah tidak kawin dan tidak ada tanggungan sebesar 54 juta per tahun. Kawin dan tidak ada tanggungan sebesar 58.500.000 per tahun. Kawin dan memiliki satu tanggungan yaitu 63 juta per tahunnya. Mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21 yaitu perhitungan pajak penghasilan. Pasal 21 pegawai tetap dapat dilihat dengan rumusan sebagai berikut. Gaji pokok, slide yang berikutnya itu ditambah tunjangan sama dengan sekian rupiah. Jumlah penghasilan atau bruto A. Pengurangan sama dengan biaya jabatan, iuran pensiun sekian rupiah. Dan jumlah pengurangan atau bisa dibilang B. Rumus dari jumlah penghasilan neto sebulan sama atau C sama dengan A kurang B. Jadi penghasilan neto setahun itu 12 dikali 3/2 dikali C. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP bisa kita sebut sebagai perumpamaan huruf D. Penghasilan kena pajak atau PKP, penghasilan neto setahun dikurang penghasilan tidak kena pajak sama dengan E atau penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan pasal 21 terutama setahun atau F. Tarif pasal 17 dikali 3/2 dikali E. Pajak penghasilan pasal 21 terutang sebulan sama atau F kali S kali 12 sama dengan G. Kewajiban pemotong PPh pasal 21. Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian Hidayat Lubis Rahmat tahun 2018 dan 2016 merincikan pemotongan PPh 21 adalah yang pertama pemberi kerja, yang kedua bendahara pemerintah, yang ketiga dana pensiun, yang keempat orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang terakhir penyelenggara kegiatan. Selanjutnya kesimpulan, pemerintah memang menarik dana dari masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak yang penggunaannya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas umum. Meskipun masyarakat sendiri merasakan bahwa penyediaan fasilitas umum itu sendiri tidaklah setara dengan dana yang sudah ditarik pemerintah dari masyarakat. Tetapi terlepas dari itu semua, pemerintah tetap berupaya untuk mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia menganut prinsip keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal terpenuhi apabila sesuatu pajaknya adalah sama atas semua wajib pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan, atau biasa disebut equal treatment for the equals. Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya, atau biasa disebut dengan unequal treatment for the yang berbeda setara dengan perbedaannya. Untuk mewujudkan keinginan pemerintah menarik dana dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga pemerintah, ada beberapa kebijaksanaan dalam pajak penghasilan yang diharapkan dapat mendukung tujuan pemerintah tersebut. Kebijaksanaan tersebut adalah jenis pajak yang akan dipungut, siapa yang menjadi subjek pajak, apa yang menjadi objek pajak, dan bagaimana prosedur pajak untuk mendukung pemasukan dana yang berasal dari dana pajak tersebut.
Baiklah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.